Tahukah kalian bahwa pada tahun 2021, program Tol Laut telah melayani 32 trayek dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengembangan Tol Laut adalah salah satu bentuk pemanfaatan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, bagaimana posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia? Apa saja manfaat dan tantangan bagi Indonesia sebagai poros maritim dunia? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia berada di posisi yang strategis sebagai poros maritim dunia. Posisi strategis ini merupakan posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak ini biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Sementara itu, fitur bumi mencakup beberapa aspek, seperti benua, laut, sungai, gunung, gurun, ataupun samudera. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, serta memfokuskan pada keamanan maritim. Posisi Indonesia yang terletak pada poros maritim dunia berpengaruh terhadap jalur perdagangan dan pelayaran dunia internasional. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.913.578 km persegi, sedangkan wilayah lautan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi. Batas wilayah Indonesia terdiri atas batas wilayah daratan dan batas wilayah lautan. Di wilayah daratan, Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara itu, batas laut Indonesia didasarkan pada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan dibatasi oleh 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Wilayah laut Indonesia juga berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, Samudra Hindia, perairan Australia, dan Samudra Pasifik. Hal ini berarti Indonesia terletak di posisi strategis dalam jalur transportasi laut dunia. Faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terdapat 3 faktor yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan, serta potensi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pertama, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga memiliki karakteristik yang beragam. Daratan Indonesia memiliki bentang alam, mulai dari pegunungan, perbukitan, plato, hingga lembah. Sementara itu, wilayah perairan Indonesia memiliki kedalaman laut yang beragam serta terletak di posisi silang, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra serta dilewati oleh arus lintas Indonesia atau Arlindo atau siklus arus laut antar samudra yang mengelilingi dunia. Kedua, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan. Jalur transportasi Indonesia sudah ada dan berkembang sejak zaman kerajaan, penjajahan, hingga setelah Indonesia merdeka. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya perdagangan dan kemajuan teknologi, serta posisi strategis Indonesia yang dilewati jalur perdagangan internasional. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia diharapkan menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim,
pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta pemberdayaan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Ketiga, potensi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang kaya dan beragam. Potensi ini terbagi menjadi 3 sumber daya kelautan, yaitu sumber daya laut yang dapat diperbarui, seperti perikanan laut, energi laut, dan ekosistem laut, sumber daya alam kelautan yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam, serta sumber daya kelautan berupa jasa, seperti pariwisata bahari, jasa transportasi laut, dan jasa industri maritim. Pilar-pilar utama dalam poros maritim dunia. Dalam upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat 5 pilar utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Puncak Asia Timur pada tahun 2014. 5 pilar tersebut adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Mari kita bahas kelima pilar tersebut satu persatu. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Budaya maritim adalah kompleks gagasan, ide, pengetahuan, nilai, norma, dan aturan di bidang maritim yang dijadikan sebagai pedoman perilaku ekonomi, bisnis, jasa, dan politik. Budaya ini berlaku baik bagi individu maupun kelompok masyarakat, baik nelayan maupun bukan nelayan, yang ditujukan untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya guna menghasilkan produk. Pembangunan kembali budaya maritim diharapkan mampu mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Contohnya, untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia pada tahun 2019, dilakukan kerjasama antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengimplementasian kurikulum kemaritiman di seluruh Indonesia. Kurikulum ini diharapkan menjadi penguatan dasar untuk menggaungkan kembali budaya maritim dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Pengelolaan ini berfokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Langkah ini menjadi awal penguatan ekonomi maritim yang dilakukan dari sisi penegakan hukum. Selain menjaga kedaulatan laut, langkah ini memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Contohnya, pemberantasan penangkapan ikan ilegal dilakukan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal. Hasilnya, sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2018, pemerintah Indonesia telah menenggelamkan 488 unit kapal pencurian ikan. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Hal ini dilakukan dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Infrastruktur kelautan berfungsi untuk memastikan efisiensi jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok antar pulau melalui penyebaran pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perintis secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia. Contohnya, dalam konteks infrastruktur kelautan, pemerintah Indonesia telah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut. Tol ini terdiri atas 7 pelabuhan hub nasional maupun internasional dan 19 pelabuhan pengumpan. Pelabuhan hub adalah pelabuhan utama yang memiliki fungsi pokok untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan yang menjadi hub tol laut adalah Belawan atau Kuala Tanjung, Tanjung Priuk, Kijing, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong. Pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan. Diplomasi maritim diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum nasional.
Hal ini dilaksanakan dengan mengajak lembaga pemerintah, masyarakat, ataupun pengusaha untuk bekerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan. Contohnya, melalui kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 24 Oktober 2015, ditandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama maritim. Kerjasama ini dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas Indonesia untuk memenuhi the International Ship and Port Facility Security atau ISPS Code. Melalui kerjasama ini, Indonesia bertujuan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut. Dengan demikian, kerjasama ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mendukung perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Modernisasi alat utama sistem pertahanan dilakukan untuk memastikan kedaulatan wilayah dan keamanan sumber daya maritim serta menjaga keamanan dan keselamatan navigasi melalui jalur laut internasional. Oleh karena itu, Indonesia berniat untuk mengembangkan industri pertahanan nasional sekaligus memperluas kerjasama dengan mitra internasional dan meningkatkan anggaran pertahanan. Contohnya, dilakukan pengembangan investasi untuk membangun infrastruktur, penyelesaian sengketa perbatasan maritim, serta keterlibatan Indonesia dalam pengaturan keamanan maritim di kawasan dan global. Unsur pembangunan poros maritim dunia. Dalam unsur pembangunan poros maritim dunia terdapat dua aspek penting yang harus dibangun, yaitu aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta aspek komponen tata kelola. Pertama, aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman. Aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman adalah aset andalan dalam pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia. Aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman mencakup sumber daya perikanan, minyak dan gas lepas pantai atau offshore, mineral dasar laut, transportasi laut atau tol laut, industri maritim, wisata bahari, biodiversifikasi laut, serta potensi intangible lainnya, seperti pulau kecil terluar dan terdepan. Kedua, aspek komponen tata kelola. Aspek komponen tata kelola sangat menentukan dalam pengelolaan dan pengembangan aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Aspek ini mencakup penataan ruang laut, pengaturan alur laut kepulauan, pengawasan laut, pertahanan, serta keamanan untuk kedaulatan NKRI, budaya bahari, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta kualitas dan daya dukung lingkungan laut. Dilihat dari letak strategisnya, Indonesia dapat disebut sebagai poros maritim dunia. Hal ini dapat dilihat dari aspek letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan, serta potensi pengelolaan sumber daya kelautan. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, serta memfokuskan pada keamanan maritim. Terdapat 5 pilar utama dalam usaha untuk menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan. Kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Dalam unsur pembangunan poros maritim dunia, terdapat dua aspek penting yang harus dibangun, yaitu aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta aspek komponen tata kelola.